Oke teman sekalian, kalau Anda lakukan 7 hal ini di perusahaan Anda atau di kantor Anda, maka Anda akan dicintai oleh bos, kemudian Anda akan mendapat kepercayaan, dan tidak mustahil Anda akan mendapatkan saham, dan nanti dalam jangka waktu yang panjang. To reignite our flame. How did I not see you running? How did I get left behind? How did I not see this coming? Guess all you left me run. Guess all you left me run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu kurikulum vitae saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan klik di yang ada tanda panah di bawah itu, maka di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kali ini kita akan bahas sebuah topik yang menarik, yaitu disukai bos tanpa menjilat. Sekali lagi, disukai bos tanpa menjilat. Ini adalah sebuah seri kepemimpinan yang ke-6. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe, tolong Anda like dan subscribe dulu, supaya nanti kalau ada edisi-edisi terbaru lainnya, Anda akan mendapatkan pemberitahuan dari saya. Kalian tahu, menjilat atasan adalah perbuatan yang tidak terpuji dan biasanya tidak disukai oleh rekan-rekan sekerja. Dan itu bisa mempengaruhi atmosfer, ya, culture di perusahaan Anda, di kantor Anda. Ya, apalagi kalau orang yang suka menjilat atasan tadi akhirnya mendapatkan perlakuan yang istimewa. Tapi kalian nggak usah khawatir. Jadi bagi kalian yang bekerja benar-benar profesional, tulus gitu ya, yakinlah bahwa para penjilat itu hanya akan menikmati keuntungan jangka pendek. Artinya begini, nanti setelah mereka ketahuan bahwa kualitas mereka, ya, kompetensi skill mereka ini yang asli, yang sebenarnya ya, yang ternyata kualitasnya rendah, maka manajemen yang selama ini memberikan fasilitas, mereka akan berpikir ulang dan kemungkinan ya tidak akan mendapatkan kesempatan berikutnya. Jadi dalam video ini akan saya berikan kiat-kiat supaya Anda disukai oleh bos, bahkan menjadi andalan perusahaan, dan tidak mustahil dalam jangka panjang Anda akan diberi saham oleh perusahaan karena saking dipercayanya, karena menjadi kepercayaan perusahaan, bahkan dalam jangka lama Anda bisa menjadi CEO. Jadi kiat-kiat ini bukan karangan saya, bukan ciptaan saya, tapi saya ambilkan dari hasil survei Adamco. Adamco ini seorang muda yang berusia sekitar 40 tahun tetapi sudah sukses dan menjadi termasuk 25 orang terkaya di Singapura. Jadi Adamco sudah mensurvei puluhan CEO berkelas dunia. Ya, di sini dia survei, kemudian kriterianya orang-orang sukses tadi diberikan pada kita. Tapi sebelumnya akan saya berikan dulu ada 3 prinsip karier, ya, sekali lagi ada 3 prinsip karier yang perlu Anda pegang erat-erat di sebuah perusahaan. Ya, yang pertama adalah tujuan utama dari bekerja itu bukan gaji tujuan utamanya, tetapi tujuan utamanya adalah karier. Jadi meskipun gaji Anda misalnya
lebih tinggi dibanding perusahaan lain, tapi karier di situ tidak bagus, ya. Artinya kemungkinan sangat sulit. Nah, entah karena apa, entah faktor apa gitu ya, atau perusahaan skalanya terlalu besar sehingga Anda tidak mudah dikenali oleh atasan gitu ya. Dari karirnya agak sulit, itu Anda memilih perusahaan lain yang mungkin skalanya lebih kecil, tetapi kemungkinan pengembangan karirnya lebih besar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fungsi bekerja selain mencari income, ada yang lebih utama yaitu investasi diri. Ya, ini kaitannya dengan karier tadi. Jadi artinya apakah Anda di situ bisa belajar gitu ya, bisa belajar tadi dalam bangun karir tadi, bisa belajar pada pimpinan-pimpinan Anda, pada owner Anda. Dan lebih bagus lagi kalau Anda bisa mengambil owner Anda sebagai mentor Anda. Ya, jadi ini fungsi yang juga harus Anda cari di sebuah perusahaan. Sebab dari dua hal tadi itu penting sekali. Dari itu akan menentukan nanti karir di masa depan Anda. Kemudian yang ketiga adalah prinsip dari bekerja itu, jadikanlah bos Anda itu sebagai guru Anda, sebagai mentor Anda. Jadi namanya menghadapi guru ya Anda harus patuh, harus taat. Bahkan dimarahin pun Anda tidak keberatan, karena di situ diperbaikan pengembangan diri Anda. Jadi Anda akan semakin banyak menguasai masalah, dan semakin Anda diperintah, diberi challenge, itu Anda akan semakin senang. Oke teman sekalian, jadi apa saja 7 atribut gitu yang dimiliki oleh para CEO berkelas dunia ini hasil dari riset Adamco. Yang pertama adalah mereka ini rata-rata memiliki trust, ya, memiliki trust. Trust itu ada dua macam. Yang pertama adalah trust moral. Jadi trust moral itu adalah ya Anda seorang jujur, ya, Anda seorang yang bisa dipercaya. Apalagi kok menyangkut itu aset perusahaan, menyangkut itu uang, seperti itu orang akan aman ya menyerahkan pada Anda. Itu adalah trust moral. Anda tidak mungkin korupsi, ya, Anda tidak mungkin membuat perusahaan dalam perusahaan. Artinya kan banyak itu orang yang menggunakan perusahaan itu sebagai tempat dia mencari keuntungan tersendiri untuk dirinya sendiri, ya. Itu namanya trust moral. Dan yang kedua adalah trust kinerja. Yang kerja itu artinya ya sudah pekerjaan yang diserahkan pada Anda itu beres pasti. Ya, Anda jamin, jadi bos Anda sudah tenang kalau diserahkan pada Anda, itu artinya Anda andal, ya, perusahaan Anda merasa bahwa menyerahkan pekerjaan itu pada Anda adalah yang paling tepat, yang adalah trust kinerja. Kemudian atribut yang kedua yang hasil survei Adamco yang dimiliki oleh para CEO berkelas dunia ini adalah mereka memiliki komitmen ABCD. Apa komitmen ABCD itu? Komitmen ABCD itu adalah A-nya adalah ya biasa pekerja. Anda masuk kantor jam 8, pulang jam 5 kalau tidak ada lembur, itu namanya A. B itu artinya Anda bekerja sesuai dengan SOP, itu namanya B. Kemudian yang C, Anda bekerja itu tuntas, ya, tuntas sesuai dengan target, ya, itu namanya tuntas. Sesuai dengan yang dituntut, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, selesai, tuntas, itu namanya C. Kemudian D adalah Anda punya responsibility. Maksudnya responsibility di sini adalah kalau Anda bekerja itu ya Anda harus memberikan laporan gitu ya. Selesainya sampai di mana gitu ya. Kan banyak itu teman-teman itu yang bekerja di kantor itu seringkali sudah memang jam pulang kantor gitu ya. Tahu-tahu sudah ngilang. Padahal dia memberikan laporan sampai mana pekerjaannya itu, sehingga bosnya itu nunggu. Ini gimana tadi si A tadi itu kerjanya sampai di mana ya. Bosnya kan nunggu-nunggu ini. Atau manajer Anda ya. Atau kalau ada manajer adalah direksi Anda menunggu Anda, maka paling tidak seandainya Anda tidak mungkin lagi
melaporkan secara fisik, Anda paling tidak japri ya pada bos Anda bahwa hari ini kerjaan saya sudah selesaikan sampai ini dan besok akan Anda kerjakan ini, seperti itu. Namanya D. Ya, jadi ABCD. Ya. Kemudian yang ketiga adalah proaktif. Jadi proaktif itu, jadi kita bekerja di perusahaan kan sudah ada SOP-nya tadi ya. Maka ya sudah, sebenarnya Anda tidak lagi diperintah lagi, ya sudah waktunya jam 8 ya langsung Anda kerjakan, ya. Bahkan Anda bisa memberikan usulan-usulan, Anda bisa memberikan perbaikan dan sebagainya, ya. Namanya proaktif. Kemudian yang keempat adalah bekerja melebihi harapan. Jadi melebihi harapan itu begini, bisa melebihi harapan dari waktunya. Ya biasanya bos Anda mengharapkan pekerjaan selesai misalnya 3 hari gitu ya, sebuah rancangan selesai 3 hari. Tapi ternyata Anda 2 hari bisa selesai, ya karena saking Anda serius mengerjakannya, bahkan sebagian Anda bawa pulang, ternyata 3 hari sudah selesai. Karena Anda tadi seorang proaktif, Anda tahu bahwa ini sudah ditunggu oleh klien seperti itu, maka Anda percepat dan Anda laporkan. Wah ini bos Anda surprise, wow kok cepat sekali selesainya dari segi waktu, dari segi kualitas, ya. Atau Anda berikan kejutan-kejutan tertentu seperti itu ya, polesan yang lebih bagus, ya, atau penanganan yang lebih simple. Nah ini namanya Anda proaktif. Anda melebihi harapan, Anda melebihi harapan. Kemudian yang kelima adalah Anda memiliki passion. Nah ini kalau Anda termasuk yang kelima ini, Anda sudah seperti kriteria para CEO tadi, ya akan menjadi kepercayaan perusahaan. Jadi passion itu adalah menurut Anthony Robbins, ya Anthony Robbins adalah seorang mentor, seorang motivator yang bayarannya termahal di dunia karena 2 miliar per jam. Dia mengatakan yang dinamakan passion adalah lose yourself in what you love. Artinya kalau sudah menyangkut pekerjaan itu Anda sudah lose, sudah nggak penting, hilang itu ya terhadap sesuatu yang Anda kerjakan itu, pekerjaan itu. Jadi begitu pentingnya, begitu asiknya ya pekerjaan bagi diri Anda. Sudah cinta sekali dengan pekerjaan, namanya passion. Ini adalah ciri-ciri dari para CEO berkelas dunia. Kemudian yang keenam adalah Anda ini kreatif. Ya, jadi kalau Anda bekerja pada sebuah perusahaan, Anda ini orang yang kreatif, inovatif. Apa bedanya kreatif dan inovatif? Kreatif adalah kalau Anda mampu mengkonversi ide-ide. Ya. Jadi tidak hanya mengerjakan sesuai dengan kebiasaan, tapi Anda menemukan cara yang lebih efisien, cara yang lebih simple, ya, atau cara yang lebih memiliki nilai tambah dari suatu produk gitu misalnya. Itu namanya kreatif. Dan inovatif kalau kreasi Anda tadi, konversi ide Anda tadi bisa bernilai komersial. Ya, misalnya contoh seperti misalnya sistem informasi. Nah, itu kan semakin tahun berkembang dan semakin lama menjadi semakin efisien, semakin cerdas, semakin cepat seperti itu ya. Akhirnya semakin mahal nilainya, ya dari media sosial seperti itu. Ya itu adalah sebuah karya yang kreatif yang menghasilkan dolar. Ini disebut inovatif. Nah kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah Anda menghargai uang. Apa maksud menghargai uang itu? Yaitu uang yang Anda terima dari perusahaan itu Anda hargai, sehingga Anda kembalikan dalam bentuk kinerja. Kalau Anda seorang owner, Anda menghargai uang yang dibayarkan oleh para pelanggan Anda. Oke teman sekalian, kalau Anda lakukan 7 hal ini di perusahaan Anda atau di kantor Anda, maka Anda akan dicintai oleh bos, kemudian Anda akan mendapat kepercayaan, dan tidak mustahil Anda akan mendapatkan saham, dan nanti dalam jangka waktu yang panjang, suatu saat Anda pun bisa jadi CEO di perusahaan itu. Oke, selamat mempraktekkan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.